Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Chen perlahan-lahan sadar dan berkedip beberapa kali. Dari kelihatannya, bulu matanya yang panjang ini benar-benar bisa membuat gadis manapun cemburu. Dia perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya. Tiba-tiba berbalik dan duduk di tanah, dia mengucapkan, apakah saya baik-baik saja? Melihat tubuhnya yang tidak terluka, dia tidak bisa membantu tetapi merasa santai. Dia dikelilingi oleh keheningan total, di hutan, satu-satunya suara yang hadir hanyalah teriakan burung. Menurunkan kepalanya, Long Hao Chen menemukan, di sisinya, ramuan liar tertata rapi. Dengan perasaan tertegun, dia menggosok pelipisnya sendiri. Apakah saya benar-benar tertidur? Apakah semua itu hanya mimpi? Oh, apa ini? Dia memperhatikan sebuah cincin di jarinya. Itu adalah cincin berwarna biru yang memancarkan kilau, bukan semacam kecerahan metalik, tetapi semacam porselen atau kilau giok. Pola melingkar dekoratif ditutupi oleh emas dan permata seukuran sebutir beras berbaring di atasnya. Batu berharga ini sepenuhnya tertanam di cincin dan menggunakan sentuhan tangannya, dia hanya bisa merasakan permukaan kecilnya yang halus. Lingkaran dalam cincin itu seluruhnya berwarna emas. Ditekan dekat ke jarinya, itu tampak menonjol sedikit, memberinya perasaan aneh. Long Hao Chen menatap kosong. Dia segera menyadari bahwa semua yang terjadi sebelum komanya adalah nyata, tetapi dia masih bingung, pikirannya penuh pertanyaan. Apa hubungan antara gadis bisu kecil dan pria berpakaian putih? Juga, bagaimana pria berpakaian putih itu membuat orang-orang yang tampak garang mengejarnya menghilang? Siapa pemilik cincin ini? Untuk Long Hao Chen yang berusia 9 tahun, masalah ini hanya rumit dan dia sama sekali tidak tahu tentang jawabannya. Berdiri, dia tanpa sadar pergi ke tempat pengejar mereka lenyap. Segera, dia menemukan sesuatu yang aneh di sana. Setelah beberapa langkah, Long Hao Chen melihat bahwa di tanah yang awalnya penuh dengan rumput hijau, semua rumput telah menghilang dan berubah menjadi tanah tandus, dan daerah-daerah ini jelas cacat di beberapa tempat. Rumput hijau terluar hanya menyisakan jejak luka bakar hitam dan telah berubah menjadi warna yang sama dengan tanah hijau gelap. Yah, mari kita berhenti memikirkan hal ini, lebih baik aku cepat pulang untuk memberikan kepada ibu sup ramuan liarnya. Long Hao Chen memeriksa dirinya sendiri, cairan pelatihan elemental masih ada di sana, lalu dia terus pergi. Dia mengambil pedang kayu itu dari samping sebelum menuju ke arah rumahnya. Namun, karena dia baru saja menemukan fenomena aneh, dia menghentikan langkahnya tepat setelah mengambil pedang kayu. Pedang kayu itu menjadi lebih ringan, seolah itu adalah sepotong bulu. Sebenarnya, pedang kayu di tangannya bukanlah yang digunakan ksatria asli, itu memang lebih ringan dan tidak dibuat dengan cara yang sama. Pedang ini terbuat dari kayu keras dan beratnya 3,5 hingga 4 kg tetapi, meskipun demikian, ia membutuhkan 1 bulan penuh pelatihan sebelum ia bisa menggunakannya. Pada saat itu ia memasuki Odin Hall. Apakah pedang kayu itu menjadi lebih ringan? Salah, masih memiliki penampilan yang sama. Mungkinkah sebenarnya kekuatan saya yang telah meningkat? Saat dia memikirkannya, kedua tangan Long Hao Chen memegang pedang dan dia berlari maju, menebas di depannya. Segera, sebuah suara terdengar, kekuatan pedang benar-benar membuatnya takut, tetapi tangannya tetap stabil. Dia jelas merasa bahwa kekuatan anggota badan dan tulangnya telah meningkat pesat. Melompat beberapa kali, dia merasa tubuhnya sekarang seringan pedang kayunya. Ini setidaknya kekuatan tingkat energi spiritual ke-20 kan. Dalam benaknya, Long Hao Chen masih ingat wajah acuh tak acuh dan keras kepala dari gadis bisu dan bergumam, apakah kamu yang memberi saya semua ini? Besok, saya akan menilai tingkat energi spiritual saya yang tepat di aula. Bagaimanapun, mari kita bertemu tiang kayu lagi. Hati seorang pemuda tidak bisa jauh rumit. Meskipun, hari ini, banyak hal yang membuat Long Hao Chen bingung, setelah satu pemikiran tentang fakta ibunya bisa minum elemental training liquid lagi, dia menyingkirkan semua masalah ini. Bagaimanapun, gadis bisu itu adalah seseorang yang baru saja dia temui, jadi dia hanya berdoa untuk keselamatannya di dalam.
Sebuah halaman kecil, 2 kamar jerami, beberapa rak terjalin di tanaman merambat, dan beberapa sayuran mengering di bawah matahari. Ini adalah rumah Long Hao Chen. Ibu, aku kembali. Pintu pondok jerami terbuka dan seorang wanita petani keluar. Long Hao Chen menatap penampilan luarnya lalu berlari kembali padanya, segera mengungkapkan senyum. Dia adalah Bai Yue, ibu Long Hao Chen. Penampilan Long Hao Chen sangat mirip dengan miliknya, seolah-olah dia diukir berdasarkan penampilannya. Meskipun Bai Yue hanya berpakaian dan telah mengalami banyak kesulitan, tetapi penampilannya yang sangat indah bisa sangat mengejutkan siapapun. Satu-satunya hal pada dirinya yang tidak tampak sama dengan Long Hao Chen adalah warna matanya. Untuk Bai Yue, mereka hitam, sedangkan untuk Long Hao Chen, mereka berwarna biru gelap. Tetapi justru karena penampilan yang indah ini, mereka berdua memiliki kehidupan yang lebih sulit. Karena penampilan cantik ini, Bai Yue, saat ia mengandung putranya, sering dilecehkan. Meskipun masalah-masalah ini entah bagaimana diselesaikan, bagaimana seseorang bisa hidup seperti itu. Meskipun mereka datang ke kota, Odin, di bawah kesepakatan, dia dipaksa untuk tinggal di sudut kota yang jauh, dan mencuci pakaian adalah pekerjaannya, yang memungkinkannya mendapatkan penghasilan yang sangat sedikit yang hanya cukup untuk menopang rumah tangganya. Chen Chen, kamu kembali. Bagaimana pemeriksaannya? Bai Yue, yang penuh sukacita, berlari ke putranya, memegangnya di lengannya. Dia mengangkatnya, Long Hao Chen yang berusia 9 tahun yang tumbuh hanya di puncak perutnya. Terpengaruh oleh aroma lembut dan murni dari ibunya, Long Hao Chen dengan gembira menjawab, "Ibu, saya melewatinya." Bai Yue sedikit tersenyum, aku tahu bahwa Bai adalah yang paling mengagumkan. Cuci cepat, ibu akan menyiapkan makan siang Anda sekarang. Long Hao Chen melompat keluar dari dada ibunya, biarkan aku pergi, persiapkan. Saya memilih beberapa ramuan liar yang dapat dimakan, saya akan menyiapkan sup untuk Anda minum. Ketika dia mengatakan itu, dia langsung pergi ke pondok jerami. Di pintu masuknya, dia masih tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah ibunya untuk melihatnya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa sepertinya dia tampak sangat bahagia hari ini. Bahkan, ibunya biasanya tidak banyak bicara di siang hari. Bai Yue terus mengikuti putranya dengan matanya ketika dia pergi ke dapur, bergumam, "Bai, kamu mengalami kesulitan," tapi, dia menghela nafas dengan ringan, dari matanya mengungkapkan perasaan berjuang sebelum akhirnya menahan batinnya perasaan yang akan melonjak. Malam sunyi berlalu. Keesokan harinya, Long Hao Chen bangun pagi-pagi dan pergi untuk makan sarapan yang disiapkan oleh ibunya sebelum melanjutkan ke Odin Hall. Ketika dia tidur nyenyak, dalam mimpinya muncul adegan yang terjadi pada siang hari dan bahkan ketika gadis bisu kecil itu memberinya cincin. Hal itu membuatnya bersemangat sedemikian rupa sehingga di pagi hari, ketika dia bangun, dia terlalu tidak sabar untuk menunggu lebih lama sebelum memastikan seberapa besar energi spiritualnya tumbuh. Karena dia datang begitu pagi, ketika Long Hao Chen masuk ke Odin Hall, belum ada orang lain yang datang. Tidak ada yang berharga di Aula Odin sehingga pada dasarnya tidak ada yang mengawasi, apalagi Balsa, instruktur ksatria yang tinggal tepat di belakang. Bergegas ke tempat pemeriksaan kemarin, di depan balok kayu, dia menarik pedang kayu dari punggungnya. Dia datang hari ini, lebih awal, hanya untuk membuktikan bahwa tebakannya benar dengan mengikuti tes energi spiritual. Pedang kayu perlahan terangkat. Long Hao Chen berkonsentrasi, kakinya mengumpulkan kekuatan, mengambil napas dalam-dalam dan, dari tangannya, pedang kayu itu turun dengan kecepatan penuh. 3 suara berturut-turut langsung bergema tetapi mereka sama sekali berbeda. Yang pertama berasal dari potongan, yang kedua dari pedang, gertakan dengan dampak. Itu persis pedang kayu yang tidak bisa menahan kekuatan serangan Long Hao Chen dan patah dari tengah. Untungnya, itu tidak sepenuhnya dibagi menjadi 2 bagian, kalau tidak bagian atas mungkin terbang ke arahnya dan melukainya. Dan bunyi terakhir adalah bunyi tabrakan dengan manik batu. Karena dia masih di tengah-tengah gerakannya, Long Hao Chen melihat dengan jelas di depannya bahwa itu mengesankan melambung ke divisi ke-25, yang tertinggi.
Apakah ini nyata? Yaitu, fakta pedang kayu yang patah seperti ini membuktikannya. Balza pernah berkata kepadanya bahwa pedang kayu yang mereka gunakan paling banyak mengandung tingkat energi spiritual ke-20. Long Hao Chen tidak memiliki banyak pengetahuan tentang ksatria, tetapi fakta bahwa, pada malam hari, ia dipromosikan dari ksatria tahap pertama ke ksatria tahap kedua membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Saat Long Hao Chen kembali ke akal sehatnya, mengucapkan suara pelan, dia menoleh tanpa sadar dan menemukan dengan mengejutkan bahwa, tanpa pemberitahuan, seorang setengah baya ada tepat di belakangnya. Long Hao Chen terkejut, tetapi tidak takut sama sekali, penasaran menatapnya. Pria parubaya ini memiliki tinggi dan kurus, rambut hitam, pupil hitam, tampan, dan mata yang cerah. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terlihat sangat berbakat tetapi dia terlihat cukup bermartabat. Setelah menunjukkan momen kejutan, pria parubaya dengan cepat kembali ke akal sehatnya, keriput dan melihat kembali Long Hao Chen. "Siapa kamu?" tanya Long Hao Chen penuh rasa ingin tahu. Pria parubaya menjawab dengan suara samar, "Kamu baru saja lulus kemarin, tes Night Squire, jadi mulai hari ini aku adalah instruktur barumu. Anda bisa memanggil saya Guru Xingyu." Long Hao Chen dengan ragu mengatakan, "Tapi ini pertama kalinya aku bertemu denganmu." Xingyu samar-samar berkata, "Kamu disebut Long Hao Chen, kamu berumur 9 tahun ini, dan ibumu disebut Bai Yue, apakah aku benar?" Long Hao Chen mengangguk. Tatapan Xingyu tiba-tiba tenggelam, "Kalau begitu tunggu Balza dan kita akan lihat." Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara, hanya menatap ke arah, bibirnya sedikit merajuk. Setelah beberapa saat, langkah kaki yang cepat bisa terdengar dan Long Hao Chen melihat Balza berlari ke arah mereka dengan langkah cepat, tetapi wajahnya terlihat sangat terkejut dan penuh hormat. "Halo instruktur." Long Hao Chen segera memberikan kepada Balza hormat ksatria saat dia melihat dia tiba. Tapi anehnya, Balza tidak membalas salut seperti biasa. Sebagai gantinya, dia buru-buru pergi ke depan Xingyu dan dengan hormat mengatakan, "Penatua." Xingyu mengangguk, "Katakan padanya bahwa aku adalah instruktur barunya." "Benar." Balza bergegas untuk berbalik ke arah Long Hao Chen dan berkata, "Senior Xingyu berasal dari Night Hall kota Yuehao dan mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi instruktur ksatria Anda selama 3 tahun ke depan. Anda harus mendengarkan semua arahan yang akan dia berikan kepada Anda." Senior Xingyu adalah ksatria asli. "Iya Pak." Long Hao Chen menjawab dengan sopan. Bahkan, dia tidak tahu tentang apa perbedaan antara ksatria semu dan ksatria asli. Dia hanya tahu bahwa karena dia adalah instruktur barunya, dia harus berlatih bersamanya. Guru Xingyu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia dengan hormat memberi hormat pada Xingyu. Dia benar-benar jauh lebih dewasa daripada yang lain pada usia yang sama dan lebih stabil juga. Suara erangan, "Kita harus pergi." Xingyu mengatakan ini saat ia secara alami menyeret Long Hao Chen keluar, meraih tangannya dan menuju keluar. Sebelum dia melangkah maju, tatapannya yang kabur tetap terpaku pada wajah cantik Long Hao Chen, menunjukkan wajah yang kesal. "Guru Xingyu, bukankah kita harus tinggal di sini untuk berlatih?" Keluar dari Odin Hall, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan ini. Xingyu berkata, "Tempat ini tidak cocok." Dipengaruhi oleh ekspresi dingin Xingyu, Long Hao Chen tidak berani bertanya lebih jauh padanya. Tatapan Balza diarahkan pada sosok mereka saat mereka pergi, dia terkejut dan berpikir keras, apakah senior ini tidak tahu statusnya sendiri. Baginya untuk mengirim salam kepada seseorang seperti saya. Untuk menjadi begitu kuat, dia harus setidaknya seorang Earth Knight. Tidak, mungkin dia adalah Radiant Knight. Surga. Saat Xingyu mengambil Long Hao Chen dari kota Odin, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan gelombang kehangatan. Perasaan sederhana dan jujur datang dari tangan Long Xingyu III, dan, pada saat berikutnya, adegan aneh terjadi. Setiap kali berjinjit Xingyu menyentuh permukaan tanah, mereka menyeberang setidaknya 33 meter, masing-masing 10 zang 3 meter, dan setelah beberapa bernafas, kota Odin sudah jauh dari pandangan.
Untuk Long Hao Chen, kecepatan perjalanan ini luar biasa. Itu bisa digambarkan sebagai sesuatu, secepat angin dan secepat kilat, yang bisa ia lakukan hanyalah memegang tangan Xing Yu dengan kuat, karena takut terjatuh. Mereka melewati tempat di mana Long Hao Chen mengambil ramuan liar yang dapat dimakan di hutan, mendaki puncak gunung di arah yang sama. Long Hao Chen akrab dengan tempat ini, itu adalah tempat ia dibesarkan. Gunung ini disebut oleh orang-orang dari kota Odin. Gunung Odin. Tapi sebelum gunung ini, ada hutan di mana binatang buas sering muncul, dan bahkan binatang buas terkadang. Karena itu, hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Dia pergi juga setengah tahun yang lalu dengan rasa ingin tahu di kaki Gunung Odin. Di sana, ia menemukan seekor binatang buas yang terkenal, tetapi ia lari ketakutan setelah melihatnya, dan mulai hari ini dan seterusnya, Long Hao Chen tidak pernah menembus jauh ke dalam hutan lagi, belum lagi Gunung Odin. Guru, ada binatang buas di sini dan mungkin bahkan binatang buas. Long Hao Chen mengingatkannya dengan niat baik. Xing Yu sepertinya dia mendengarnya, tetapi berjalan lebih cepat, langsung membawanya ke Gunung Odin. Bahkan selama proses mendaki gunung, kecepatannya tidak pernah menurun. Pemandangan dengan cepat berlalu ketika dia disapu angin kencang dan rambutnya tergerai. Gunung Odin tidak terlalu tinggi, hanya 666 meter od, 200 zang. Hanya setelah beberapa saat mereka tiba di puncak. 3 kabin kayu muncul di hadapan garis pandang Xing Yu. Mereka tidak memiliki halaman, itu adalah 3 pondok kayu soliter tetapi mereka tampak benar-benar baru, mereka jelas dibangun baru-baru ini. Ketika mereka tiba di kabin kayu, Xing Yu berhenti bergerak, mengarahkan Long Hao Chen untuk memasuki yang terbesar di tengah. Mereka mendorong pintu dan masuk, pondok kayu memiliki bagian kayu tipis dan mengeluarkan semacam bau, tetapi bukan yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, ia mengeluarkan bau yang manis. Lok kabin di pusat adalah yang terbesar tetapi kamar-kamar dalam hanya memiliki tata letak yang paling sederhana. Hanya ada tempat tidur kayu, meja kayu, dan 2 kursi kayu. Sesederhana itu, tapi masih lebih dari rumah Long Hao Chen. Duduk. Xing Yu menunjuk sebuah kursi dan menarik yang lain untuk duduk. Long Hao Chen duduk. Meskipun masih muda, dia bisa merasakan gurunya cukup tangguh. Dia cukup gugup, tetapi agak bersemangat pada saat yang sama. Katakan padaku apa yang terjadi padamu kemarin. Mengapa tingkat energi spiritual Anda meningkat begitu banyak? Xing Yu dengan tenang bertanya. Wajahnya tanpa ekspresi tetapi kata-katanya dipenuhi dengan tekanan tak terlihat dari sudut pandang Long Hao Chen. Kemarin seperti ini, Long Hao Chen tidak merasa seperti dia memiliki sesuatu yang disembunyikan, jadi dia menceritakan semua yang terjadi sekaligus. Selama dia mendengarkan, Xing Yu hanya sedikit berkerut, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali kecuali saat itu. Guru, apakah Anda mengatakan bahwa gadis ini mungkin dalam kesulitan? Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Xing Yu mengangguk, menjawab tidak, dia harus berada di sisi yang sama dengan pria berpakaian putih itu, keduanya mungkin milik kuil assassin. Assassin Temple. Mata Long Hao Chen tampak penuh keingintahuan. Xing Yu menarik tangan yang memakai cincin itu, berpikir keras, apakah ini cincin ruang? Saat ia mengatakan ini, jari Long Hao Chen tiba-tiba memancarkan cahaya, dan ketika ujung jarinya menyentuh cincin, itu menyebabkan lingkaran biru tipis kemuncul. Xing Yu terlihat heran dan mengatakan kepadanya, kamu cukup beruntung, itu pasti gadis kecil yang menyerahkan ini padamu. Ini memiliki nilai yang luar biasa, jangan lupa itu. Gadis kecil itu cukup menarik. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, wajahnya yang cantik tampak cukup ragu, dia sebenarnya tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksud gurunya. Guru, apakah Anda tahu bagaimana pria berpakaian putih itu membuat orang-orang yang tampak galak itu menghilang? Xing Yu menunjukkan senyuman, mereka menghilang karena dia membunuh orang-orang ini, menggunakan semacam 1000 serangan kompor spiritual yang digunakan oleh orang-orang dari kuil assassin, memecah mereka menjadi beberapa bagian kemudian membakar mereka menjadi abu tanpa meninggalkan jejak. Ini juga melalui penggunaan 1000 serangan kompor spiritual ini yang membuat energi spiritual dalam tubuh Anda tumbuh,
membantu Anda menembus 12 standar dengan membakar beberapa kotoran, menyebabkan perubahan pada tubuh Anda. Ini bukan bantuan kecil, Anda harus mengingatnya, dan jika di masa depan Anda memiliki kesempatan, kembalikan bantuan tersebut ke pihak lain. Anda tidak dapat berutang selamanya, kecuali biasanya, dia tidak akan memotongnya, tetapi Long Hao Chen sendiri tidak menyadari bahwa dia melakukannya karena dia menemukan banyak minat pada kata-kata Guru Xingyu. Guru, apa yang 1000 ini mengenai kompor spiritual? Lampu putih yang muncul pada saat itu. Xingyu mengangguk, berkata, kamu bisa menjelaskannya seperti itu. Menggunakan kata-kata sederhana, itu adalah tungku peleburan yang menggunakan energi spiritual, membuatnya mengalami beberapa transformasi. Setiap kompor spiritual eksklusif untuk orang tertentu. Namun, Anda tidak perlu mempelajari pengetahuan tentang kompor spiritual, jadi saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang bahwa kompor semangat sudah jarang. Dengan memiliki 1000 serangan kompor spiritual, seseorang tentu saja tidak akan menjadi pembangkit tenaga listrik, tetapi tampaknya, seseorang tidak akan pernah bisa berdiri di puncak kekuasaan. Oh, mendengarkannya, hati Long Hao Chen segera mengeluarkan perasaan iri. Jika, di masa depan, ia bisa mendapatkan kompor spiritual, bagaimana perasaannya? Melihat cincin di jarinya, dia tidak bisa tidak mengingat gadis kecil hari itu. Xingyu mengatakan, saya sudah meminta Balza memberitahu keluarga Anda akan diizinkan pulang sekali seminggu. Di lain waktu, Anda akan tinggal di sini untuk berlatih dengan saya. Long Hao Chen terkejut dan bertanya dengan agak cemas, Guru, bisakah Anda masih memberi saya beberapa cairan pelatihan elemental? Xingyu mengangguk, menjawab, aku akan melakukannya setiap waktu, tepat sebelum kamu pulang. Jika kinerja Anda bagus, saya akan memberi Anda beberapa obat yang lebih baik yang akan memiliki efek yang sangat baik pada tubuh siapapun. Di sisi lain, jika Anda tidak memenuhi harapan saya, maka saya akan mengusir Anda dari gunung dan Anda tidak akan menjadi ksatria pengawal dari kuil ksatria lagi. Saat dia mengatakan kata-kata ini, mata Xingyu terlihat dalam, menunjukkan perasaan minta maaf ringan. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, jadi pada dasarnya, Long Hao Chen tidak melihatnya. Pada saat Xiao, kecil, Hao Chen mendengar kata-kata Xingyu, ia segera mengangguk, tatapannya tampak tegas dan tidak fleksibel. Demi kesehatan ibunya, ia akan dengan serius menyelesaikan latihan yang diperintahkan oleh gurunya. Selain itu, ia tahu bahwa demi kebaikannya sendiri gurunya mengajarinya. Xingyu mengangguk puas, menjawab, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajarimu semua jenis pengetahuan di pagi hari. Di sore dan malam hari, Anda akan berlatih. Anda harus mengingat dengan baik pengetahuan yang saya ajarkan kepada Anda. Untuk setiap hal yang Anda lupa, saya akan mengurangi satu bagian cairan elemental pelatihan. Dia jelas tahu titik lemah Long Hao Chen, dengan hanya sedikit peringatan, dia menakuti si kecil sampai pada titik di mana dia sekarang hanya berulang kali mengangguk. Xingyu berkata, katakan apa yang kamu ketahui tentang aliansi kuil. Long Hao Chen menjawab, instruktur Balza mengajarkan kita bahwa aliansi kuil adalah aliansi yang mencakup kuil ksatria, kuil prajurit, kuil assassin, kuil mage, kuil priest, dan kuil spiritual. Keenam kuil ini bersatu untuk menjaga wilayah terakhir umat manusia. Xingyu mengangguk dan menambahkan, kamu benar, tapi ini hanyalah fakta yang paling mendasar. Sebelum periode antik berlalu 13.000 tahun yang lalu, kita, umat manusia, secara bertahap mendapatkan kendali atas Seng Mo Dalu. Kemudian di daratan puluhan negara manusia terbentuk, mereka memerintah di daratan dan menyebabkan manusia mendominasi Seng Mo Dalu. Setiap negara mengembangkan teknologi dan pertanian mereka, di samping pengetahuan intelektual mereka, selama periode inilah kita, umat manusia, mengembangkan yang tercepat. Orang-orang hidup dengan damai, tenang, dan benua berkembang. Setelah hari-hari yang damai berlalu, peperangan mulai muncul, di antara mereka sendiri. 10 negara terlibat dalam peperangan yang tak henti-hentinya, dan karena konfrontasi ini, jumlah negara berkurang dan situasinya menjadi konfrontasi antara 3 negara besar.
Tidak ada yang berani bertindak gegabah terhadap ketiga negara ini dan situasi seimbang ini berlangsung beberapa ribu tahun. Kita menyebut periode ini, umat manusia yang mulia 7.000 tahun. Itu berlangsung sampai 6.000 tahun kemudian, ketika periode yang cemerlang ini tiba-tiba berakhir karena kedatangan ras iblis. Pada saat ini, Xing Yu menunjukkan tatapan penuh kengerian dan kebencian. Ketika manusia hidup secara normal, 9 bintang sejajar, dan semacam keretakan yang sangat besar di langit, di sebelah timur daratan, muncul. 72 dewa iblis muncul dari celah, membawa tulah dari nafas iblis mereka. Selama 100 hari setelah kemunculan pertama dewa-dewa iblis ini, semua makhluk hidup, terlepas dari apakah mereka itu binatang buas, binatang ajaib, atau manusia, begitu mereka terinfeksi oleh gas, segera mengalami variasi biologis yang sangat besar, menjadi makhluk iblis yang berasal dari ras iblis yang mematuhi semua perintah yang dikeluarkan oleh para dewa iblis. Setelah 100 hari yang singkat, 72 dewa iblis memiliki pasukan beberapa juta tentara. Untungnya, nafas iblis para dewa iblis ini hanya dikirim terus-menerus selama tidak lebih dari 100 hari lagi. Aku khawatir kita, umat manusia, sudah punah. Long Hao Chen hanyalah anak muda, dia tidak memiliki banyak tanggung jawab dan dia tahu itu jadi dia mendengarkan narasi Xing Yu seolah-olah dia sedang mendengarkan dongeng. Namun, dia tidak lupa bagaimana Xing Yu baru saja mengancamnya dan ketika dia mendengarkan, dia mencoba untuk tetap menyimpan kisahnya di dalam hatinya. 72 dewa iblis, dan masing-masing memiliki pertahanan yang nyaris tak tertembus. Mereka diberi peringkat sesuai dengan kekuatan mereka. Mereka memimpin pasukan iblis bermutasi untuk menyerang manusia dengan niat untuk memusnahkan kita. Sejak hari ke-72 dewa pilar iblis ini tiba, kita, umat manusia, memasuki zaman kegelapan yang berlangsung hingga sekarang. Setelah 6.000 tahun perselisihan timbal balik, negara-negara umat manusia telah dihancurkan dan meskipun kami menyelamatkan kekayaan dan kekuatan yang penting, ketika menghadapi pasukan iblis ini, kami masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kami bahkan hampir punah sampai kekuatan manusia yang terkuat, 6 balai kuil yang muncul 3.000 tahun yang lalu, berhasil, setelah banyak perjuangan, menstabilkan situasi, menghentikan kemajuan iblis. Namun, aliansi kuil kami hanya menempati area kecil, 1/4 dari daratan. Ketika dia tiba di titik ini, nada suara Xing Yu jelas bangkit, kedua matanya mengirimkan cahaya yang cerah. Jadi, hari ini aku akan mengajarimu pelajaran pertamamu yang akan mengingat rasa sakit dan rasa malu yang dibawa ras iblis kepada kita. Sebagai ksatria, kita harus menjaga tanah air kita, orang-orang terkasih, ras kita. Anda harus melafalkan kata-kata ini setiap hari dan Anda harus mendapatkan kekuatan yang cukup untuk melindungi orang-orang yang harus kita jaga. Ras iblis telah membunuh puluhan ribu rekan senegaranya, menyebabkan darah rekan ini menodai tanah. Selama 3.000 tahun terakhir, kita 6 kuil tidak pernah menunjukkan penyesalan bagi mereka dan telah melakukan yang paling mungkin untuk kelangsungan hidup umat manusia sehingga, suatu hari, kita akan dapat merebut kembali semua wilayah yang hilang dan mengusir yang kejam dan kejam ini. Setan ganas. Kami akan bekerja sampai nafas terakhir kami. Long Hao Chen, Anda harus tetap ingat, bahwa ras iblis adalah musuh yang paling kita benci dan paling kuat terhadapnya. Suara Xing Yu penuh kekuatan dan bahkan Long Hao Chen yang baru berusia 9 tahun sangat dipengaruhi oleh kata-katanya dan darahnya mendidih dengan kegembiraan. Perlombaan iblis adalah musuh yang paling kita benci dan paling kuat. Nada tegas Long Hao Chen meniru cara Xing Yu mengatakan kalimat ini. Xing Yu mengangguk, kami akan memusatkan semua upaya kami untuk mengusir mereka dari tanah air kami, untuk merebut kembali wilayah kami yang hilang, dan untuk melindungi yang penting kami. Tanyakan kepada diri sendiri, suatu hari, jika kita tidak bisa lagi menghalangi kemajuan ras iblis, apa yang akan terjadi pada kota kita Odin? Teman-temanmu, ibumu, bencana macam apa yang akan mereka hadapi? Saat Long Hao Chen yang pintar melakukannya, dia menggigil tak terkendali, dan penampilannya menjadi ganas. Melihatnya, mata Xing Yu mengungkapkan ekspresi puas,
dia secara alami bisa melihat bahwa anak kecil ini sudah menyimpan semua yang dia katakan kepadanya dengan kuat dalam benaknya. Hari ini, aku hanya akan mengajarimu sebanyak ini pengetahuan sejarah. Mulai besok, saya akan memberitahu Anda tentang asal-usul 6 kuil besar. Lalu, saya akan mengajari Anda tentang menulis serta beberapa pengetahuan tentang ras iblis. Setelah sepanjang pagi, Long Hao Chen tenggelam dalam berbagai cerita yang dikatakan Xing Yu. Dibandingkan dengan mantan instrukturnya, Balsa, hal-hal yang diajarkan oleh instruktur baru ini sangat berbeda. Dia menginstruksikan setiap jenis pelajaran kepadanya, kadang-kadang dengan cara kiasan, kadang-kadang dengan cara langsung. Seolah-olah pengetahuannya tidak terbatas. Pada pagi belaka, Long Hao Chen menemukan bahwa dia sudah belajar banyak, yang membuatnya langsung seperti gurunya, Xing Yu. Besok pagi, aku akan memberimu pemeriksaan tentang semua yang aku katakan hari ini. Sekarang, ayo makan. Anda akan beristirahat setengah jam sesudahnya. Mengatakan ini, Xing Yu tampak lebih normal dari biasanya, dan dia segera berjalan ke meja kayu. Energi panas terik melonjak dari tangan Xing Yu dan, di bawah tatapan tercengang Long Hao Chen, makanan segera mengirimkan beberapa uap panas dan padat. Semangkuk besar nasi benar-benar terisi penuh, seolah-olah itu berkilau, dengan 4 porsi masakan yang sangat besar, 2 daging dan 2 sayuran. Karena keluarganya selalu kekurangan uang, dia tidak pernah makan makanan sebagus itu. Hanya dari melihatnya, mata Long Hao Chen tampak terpesona. Xing Yu mengeluarkan 2 pasang sumpit, makan. Setelah selesai, Anda bisa beristirahat sebentar. Long Hao Chen tiba-tiba bergegas untuk berdiri di depan Xing dan tiba-tiba berlutut di depannya, mengeluarkan suara, puff. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bilang bahwa kamu tidak tahu pria memiliki emas di bawah lutut mereka, bagaimana mereka bisa dengan mudah berlutut di depan orang lain. Xing Yu memarahinya dengan amarah. Long Hao Chen menunduk, berbicara dengan terbata-bata, guru, saya. Apa, aku, setelah sedikit bantuan, kamu akan berlutut di depan orang lain seperti ini, jangan bilang aku sedang mengajar bak patuh. Suara Xing Yu menjadi lebih keras. Long Hao Chen mengangguk, guru, saya ingin meminta, dapatkah saya makan lebih sedikit setiap hari, sehingga ketika saya pulang, saya bisa membawa makanan untuk ibu. Ibu juga tidak pernah makan makanan sebagus itu. Kegigihan Xing Yu tiba-tiba menjadi tumpul, dari amarah aslinya tidak ada yang tersisa, dan dia sekarang tampak agak lamban. Karena Long Hao Chen masih menundukkan kepalanya, dia tidak menyadari bahwa, pada saat ini, bibir guru baru yang misterius ini secara tak terduga bergetar sedikit dengan kedua matanya yang berkilau lebih. Perlahan berdiri, Xing Yu mendorong pintu dan pergi, tetapi suaranya dikembalikan, berdiri dan makan. Saya berjanji kepada Anda bahwa selama Anda akan serius mengikuti latihan saya dan memenuhi persyaratan saya akan membuat seseorang mengantarkan makanan untuk ibumu setiap hari. Terima kasih guru. Long Hao Chen sangat gembira, lututnya berputar ke arah pintu, yang membuat beberapa ping-ping-ping berbunyi sebelum menutup, lalu dia bangkit, hendak mulai makan makanan yang menarik ini. Xing Yu berdiri tepat di belakang pintu, menatap ke langit. Dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar kata-kata ini yang dia ucapkan, kesederhanaan, kejujuran, belas kasih, keberanian, keadilan, pengorbanan, ketekunan, cinta, keadilan, apa yang tidak dia miliki. Apakah dia benar-benar seorang ksatria bawaan? Ketika dia kembali ke kabin, Long Hao Chen sudah selesai makan siang, tetapi masing-masing makanan memiliki setengah bagian yang tersisa, dan semangkuk nasi diletakkan di depan kursi Xing Yu. Ketika dia melihat dia kembali, dia bergegas untuk berdiri dan dengan hormat menyambutnya. Kamar di sebelah adalah milikmu, pergi ke sana dan istirahat. Saya akan menghubungi Anda pada waktu yang ditentukan. Iya nih. Long Hao Chen benar-benar berpikir bahwa guru Xing Yu adalah hadiah yang dibawa oleh surga kepadanya, dan pergi beristirahat dengan gembira. Setelah setengah jam, Xing Yu memanggil Long Hong Chen. Dari sore hingga malam, kamu akan berlatih. Ini adalah untuk Anda. Xing Yu memberi Long Hao Chen sepasang pedang bambu hijau tua.
Pedang bambu jauh lebih ringan daripada pedang kayu yang pernah digunakan Long Hao Chen dan pegangannya, meskipun ringan, masih cukup tangguh. Xing Yu menarik lengannya, melompat sekali lagi ke arah puncak gunung dan, dalam beberapa saat, dia telah membawa Long Hao Chen ke suatu tempat setengah jalan menaiki gunung. Menunjuk ke batu besar di depan mereka, Xing Yu berkata, ini adalah sarang burung hantu alami. Di dalam, akan ada ribuan semut burung hantu. Meskipun serangga ini bukan binatang ajaib, mereka sangat agresif, terutama bagi pengganggu. Jangan lupa untuk menggunakan pedang bambu ini untuk melindungi diri Anda. Dengan penjelasan yang begitu sederhana dan bahkan tanpa menunggu Long Hao Chen untuk memahami masalah ini, Xing Yu menendangnya ke arah batu besar dan Long Hao Chen menangis ketakutan saat ia dikirim ke gua yang gelap gulita. Tubuh Long Hao Chen mendarat di sesuatu yang lembut dan meskipun jatuh dari ketinggian 5 meter, dia masih sadar. Batu besar di puncaknya yang digunakan untuk memblokir pintu masuk sampai Xing Yu memindahkannya untuk mendorong Long Hao Chen ke dalam gua dikembalikan, dan sekarang dia samar-samar bisa melihat hingga 10 meter di sekitarnya. Juga pada saat ini, dengan suara dengungan, Long Hao Chen bisa merasakan di sekitarnya beberapa makhluk dekat yang terbang dari segala arah. Pada saat ini, dia mengerti apa yang dimaksud guru Xing Yu dan mengacungkan sepasang pedang bambu. Namun, apa yang dia pelajari di Odin Hall hanyalah pemotongan, daging, dan keterampilan menyodorkan yang paling dasar dan sebelum dia adalah semut burung hantu yang tak terhitung jumlahnya yang dalam keadaan hiruk-pikuk. Dalam sekejap, tubuhnya digigit dan disengat oleh banyak dari mereka. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan ke seluruh tubuhnya, membuat Xiao Long Chen mengucapkan beberapa tangisan menyedihkan dan pedang bambu di tangannya segera tersebar. Ini adalah salah satu metode latihan yang akan kuperintahkan kepadamu dan juga ujian pertamamu. Jika Anda tidak dapat menahan ini, Anda dapat pergi besok. Suara Xing Yu menyebar ke telinga Long Hao Chen, membuatnya panik dan kehilangan ketegasannya, tetapi keparahan rasa sakit tubuhnya bahkan lebih besar dari efek dari kata-kata ini. Pakaiannya tidak bisa menahan gigitan semut burung hantu lagi dan pedang bambu di tangannya yang melambai tidak jelas-jelas mengenai sejumlah besar tubuh. Aku bisa menahan ini. Long Hao Chen berteriak. Memikirkan ibunya dan kata-kata Xing Yu, keberaniannya mulai melebihi ketakutannya dan dia berusaha sekuat tenaga untuk terus melambaikan pedang bambu di tangannya, mencoba mengusir semut burung hantu yang menyerangnya tanpa henti. Arus yang tidak bisa kamu lihat, tetapi kamu hanya kehilangan indera penglihatan. Anda masih memiliki indera pendengaran, indera peraba, dan bahkan indera perasa. Gunakan segala sesuatu yang dapat membantu kemampuan Anda untuk merasakan segala sesuatu di sekitar Anda.